Kan selain masuk ini kan yang produksi dalam negerinya juga banyak ya Bang. Ini gimana caranya? Produksi dalam negeri saya kira nggak begitu Enggak, banyak. artinya bahan baku memang dari luar, tapi diproduksinya Jarang ya. Jarang ya? Sekarang ini jarang, dulu banyak. Oh, Di bawah tahun 2014 itu banyak sekali kita temukan laboratorium pembuatan. jangan-jangan Bang sekarang banyak tapi nggak ditemukan saja. Itu saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat memang produksi narkoba di luar juga banyak. Banyak yang... Terutama narkoba populer ya, saya menyebutnya narkoba populer yang di Indonesia. Ada beberapa jenis narkoba populer itu adalah narkoba yang berbahan dari metamfetamin. Kecuali ganja ya, metamfetamin itu yang kita kenal dengan sabu, baik cair maupun yang bentuk kristal ice. Kemudian metamfetamin yang kita biasa kenal dengan ekstasi masuk di mana? ekstasi. Oh, ekstasi. Oh. Dan obat-obat yang lain, yaba, yang lain-lain. Itu narkoba populer yang ada di Indonesia, Yang banyak orang plus gunakan. ganja, marijuana. Dan ada satu lagi yang sintetik. Ya. Tapi itu jarang. Itu muncul sekali, hilang lagi. Tapi kalau yang ini tadi, marijuana, Ya, ganja. sabu dan ekstasi, ini menyeluruh di seluruh Nah, Indonesia. ini kalau masalah ganja nih Bang, kalau di luar negeri kan beberapa negara malah sudah melegalkan ini Bang. Ini kira-kira menurut Abang di mana nih? Saya kira tidak tepat kalau kita legalkan. Tapi saya kira kita tidak membahas itu ya, karena itu kan kebijaksanaan masing-masing negara kita harus hormati ya. Hukum masing-masing negara dihormati. Tapi di negara kita ini, berapapun masuk, habis. Habis saja. Malah nggak cukup barangkali. Jenis apapun habis. Nah, lalu kita teriak, "Wah, ini banyak narkoba." Ya dicari dong sumbernya dari mana. Hentikan dong sumbernya. Itu kan begitu. Nah, saya berikan gambaran di regional ASEAN. Ini sekaligus mungkin teman-teman saya yang masih aktif di kepolisian, terutama dalam bidang pemberantasan narkoba. Kalau ini memang masih relevan, silakan ini menjadi bahan kita, referensi kita. Tapi kalau enggak, lupakan. Apa itu? Di ASEAN itu sumber narkoba yang masuk ke Indonesia, terutama sabu, Dari mana itu? itu dari segitiga emas. Mana aja negaranya? Ya, Thailand, Laos, dan Myanmar. Oh, 3 segitiga emas ini, Golden Triangle. Terutama di Myanmar. Di sana produksinya masih banyak sekali. Dan itu tidak terawasi. Kenapa? Karena negara itu dalam situasi konflik. iya. Jadi kontrol pemerintahnya kurang ya? Kontrol pemerintahan kurang, penegakan hukum tidak ada. Justru itu dimanfaatkan. Dan juga mungkin aparat hukum, penegak hukumnya itu yang bekerja sama supaya dapat uang juga barangkali di sana untuk memproduksi. Mungkin, saya nggak bisa bilang ya. Tapi yang jelas, narkoba itu berkembang ketika situasi kacau dan ada konflik. Mereka bebas, mudah menyuap para petugas. Ya. Ada uang banyak untuk modal, mungkin mereka dalam tanda petik mereka bilang perjuangannya dia. Myanmar. Nah, kayak yang saya lihat itu banyak yang dari sana. Berikutnya di bulan sabit emas. Oh, apa itu lagi? Gimana maksudnya? Bulan sabit emas ini? Itu negara yang di antara Pakistan, Afghanistan, dan Iran. Oh, termasuk Iran tadi ya? Ya. Negara-negara itu juga negara yang kacau. Dan tumbuhan yang paling banyak sebagai bahan dasar sabu itu di sana. Saya tidak tahu, saya tidak beritahu apa tumbuhan. Oh, jangan ya. Nanti banyak yang dengar malah nanti nyari ini, ditanam nih. Tapi ya sebenarnya sih kalau dibuka di Internet ada ya? internet sudah ada semua. Tapi ya saya tidak mau mengucapkan.
produksinya di situ. Dan negara-negara itu, kalau negara-negara yang saya sebutkan tadi, dari zaman purbakala pun mereka ini sudah ahli dalam obat-obatan herbal. Dan memang sebenarnya awal-awalnya itu kan ganja itu kan herbal tuh. Ya. Awal-awalnya ya. Nah, Gitu. Jadi maksud saya tadi, di tempat-tempat yang penegakan hukumnya tidak berjalan, di tempat-tempat yang konflik, petugas-petugasnya lemah, itu akan berkembang. Nah, bagaimana kita cara mengatasinya? Itu jangan suruh saya berpikir. mungkin memberikan ide, masukan sih boleh-boleh aja. Apalagi udah di GMDM ini kan. Ya. Tapi ya itu. Nah ini Bang, selama Bang bertugas di narkoba ini, puluhan tahun pengalamannya, ada nggak godaan-godaan yang mungkin orang pengen nyuap, pengen apa, tapi kalau itu ada bagaimana Abang ngatasi itu Bang? Banyak kali. Oh banyak kali Bang. Gimana cara ngatasinnya? Boleh dikatakan setiap kasus, terutama di Polda Metro Jaya itu, ada. Ada yang macam-macam lah. Ada yang minta ditukar barang buktinya. Waduh. Ada yang minta supaya tempat saya jangan dirazia, banyak narkobanya di situ. Ada yang minta dilepaskan. Ada yang minta asal mereka bisa masuk ke Indonesia bayar sekian. Oh. Banyak kan? Tapi gimana Abang ngatasin supaya jangan tergoda dengan itu? Mau tahu? Iya dong Bang. Bisa memberi contoh juga kepada junior-junior Abang yang di kepolisian ini, khususnya di bagian narkoba. Tumbuhkan rasa malu. Moralnya harus tinggi ya. Integritas harus tinggi ya. Dan itu yang saya bilang, pahami betul bahwa narkoba itu adalah musuh kita. Dan itu bisa menimpa siapapun. Dan saya tidak ingin keluarga dekat saya Menjadi korban. menjadi terkena juga. Nah ini Bang lagi dari Bang, supaya kita juga bisa tahu dikit, paling besar uang yang pernah ditawarin ke Abang itu berapa? Berapa puluh miliar atau berapa kira-kira? Banyak lah. Bisa ratusan miliar barangkali pernah? Hampir. Wih gila Mak. Tawarannya seratusan miliar berarti itu barangnya berapa itu? Bisa bertonton itu mungkin pengedarnya itu ya. Tapi dengan tahun itu bukannya langsung, oh ini berarti kamu jualan narkoba, gue tangkap nih. Kira-kira ada nggak gitu? Malah target Ya, mereka lebih pintar dari kita. Jadi begini, beda. Kejahatan, uniknya lagi. Kejahatan konvensional atau katakanlah teroris. Saya pernah juga di Iya, di menangani masalah teroris. Ya, Bom Bali di- masalah itu ya. di apa? Detasemen 88. Saya mengerti cara kerja mereka. Kalau kita melakukan tindakan keras sama mereka, wajar kita hajar lagi. Mereka balas lagi lebih sadis, ya kan? Oh, Dibom, ditembak, ditusuk. Itu kalau teroris atau kejahatan yang lain. Kalau kita celurit dia, besok dia tusuk lagi kita, mungkin begitu. Tapi kalau narkoba bisa dibalas dengan keras, bisa kita didekati dengan lembut sekali. Lembutnya itu sampai menawarkan ya kita. iming-iming tadi dengan uang yang besar itu ya. Bukan cuma uang. Apalagi Bang? Ya kira-kira dengan glamor itu apalagi ya? Hah? Apalagi kira-kira? Bukan hanya uang, iya namanya di malam hari diajak ke luar negeri apa banyak uang, harta. Mungkin pengalaman unik yang lain apa dari sejak waktu menjabat di bagian narkoba? Wah banyak sekali. Oh, banyak sekali ya. Kalau mau Pengalaman yang ceritain mana nggak habis ya. kira-kira?